Perkenalkan, saya Randy Tunggeleng. Saya asli dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan sudah bertempat tinggal saat ini di kota Jakarta sejak tahun 2003. Pernahkah Anda berpikir atau bertanya dalam benak Anda, seperti apa yang saya pertanyakan ketika saya kecil dulu, yaitu kenapa sih dunia ini sepertinya tidak adil? Ada orang yang terlahir kaya, tampan, mudah terkenal, ya, mudah mendapatkan akses pendidikan, menjadi orang yang cerdas. Tapi di sisi lain kita bertemu dengan orang yang hidupnya susah, bisa dikatakan miskin, lalu tidak punya pendidikan sehingga menjadi bodoh, sakit-sakitan, ya, usianya pendek, lalu meninggal muda. Dan setelah meninggal, karena proses kehidupannya selalu berbuat jahat, karena kehidupannya yang sulit, maka dia akan masuk neraka, dan katanya akan selamanya berada di sana. Lalu orang yang hidupnya enak tadi, berkelimpahan, dia bisa berderma, lalu setelah meninggal dia masuk surga, dan akan juga abadi di sana, karena tidak ada konsep kelahiran kembali. Itulah pandangan yang saya miliki dulu ketika saya belum bertemu ajaran Buddha. Di mana di tingkat sekolah dasar, saya sekolah di Makassar saat itu bukan di sekolah Buddhis, dan tidak punya pendidikan agama Buddha. Saya lahir dari keluarga Buddhis tradisi, kami tidak ke wihara. Namun saya juga tidak ke sekolah minggu dari agama yang ada di sekolah saya, karena tidak diizinkan oleh nenek saya. Nah, pertanyaan tadi saya tidak mendapatkan jawabannya dari agama yang saya pelajari sebelumnya di sekolah. Karena saya kenal bahwa sosok pencipta itu adalah maha adil, maha pengasih, dan maha penyayang. Artinya, sosok ini adalah sosok yang sangat baik. Lalu, ketika saya tanya kenapa ada kondisi seperti tadi, guru agama saya tidak memberikan jawaban yang memuaskan bagi saya sebagai anak SD. Ya, dikatakan ya memang itu sudah ditakdirkan, sudah digariskan, itu adalah cobaan, itu adalah kehendak Tuhan. Dan saya katakan kalau memang Tuhan maha adil, harusnya cobaan itu dibagi-bagi, jangan diberikan kepada satu orang, lalu satu orangnya enak sekali hidupnya, satu menderita sekali, ya kan? Lalu yang kedua juga, saya juga sering bertanya kenapa ada manusia yang hidupnya begitu susah, di pinggir jalan, di penampungan sampah, makan makanan sisa, tapi ada binatang atau hewan peliharaan yang hidupnya begitu, tanda kutip, kelihatan enak, ya, dibawa jalan-jalan oleh majikannya, dikasih tempat tidur yang nyaman, di salon, lalu mungkin makanannya impor, ada suplemen atau vitaminnya, divaksin dengan rutin, ya, dan berbagai fasilitas lainnya. Kalau kita tahu bahwa manusia adalah diciptakan lebih mulia daripada hewan, lalu kenapa kondisi kehidupannya bisa kelihatan seperti itu dengan mata kita? Nah, pertanyaan ini pun tidak ada jawabannya, hanya dikatakan yaitu karena sudah kehendaknya. Lalu saya semakin gelisah dan tidak mendapatkan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan itu. Yang paling sering ditutup dengan jawaban hanya itu rahasia Tuhan. Nah, berangkatlah ketika saya tiba di tingkat SMP, orang tua saya merantau ke kota Jakarta. Maka kami sekeluarga ikut berangkat dan pindah sekolah. Sampai Jakarta, saya disekolahkan di sekolah umum, di mana ada pelajaran semua agama, dan orang tua saya memasukkan saya ke pendidikan atau pelajaran agama Buddha. Ya, walaupun di sekolah itu kami minoritas. Nah, disitulah saya kembali bertanya pertanyaan yang sama, kali ini kepada guru agama saya, guru agama Buddha. Dan ternyata, dengan mudahnya beliau menjawab pandangan dari agama Buddha tentang pertanyaan tersebut. Tidak ada rahasia, tidak juga karena kehendak, bukan juga karena cobaan, dan juga tidak mempertentangkan tentang keadilan. Jawaban yang keluar sangat simpel, bahwa Buddha mengajarkan adanya hukum alam, yang kita kenal dengan hukum karma atau hukum perbuatan. Bahwa apapun yang kita alami, yang kita terima hari ini adalah karena perbuatan kita sendiri di masa lalu. Dan apa yang kita perbuat hari ini yang kita terima akibatnya di kehidupan kita mendatang. Ya, karena adanya konsep kelahiran kembali, bahwa surga dan neraka juga tidak abadi atau kekal, sehingga semua perbuatan kita perbuat akan kita terima akibatnya. Nah, oleh karenanya tidak heran jika ada binatang yang lebih enak hidupnya, atau manusia yang kaya dan manusia yang miskin, karena semua karena karmanya yang berbeda. Setelah mengetahui hal ini, saya semakin yakin untuk mencari tahu lebih banyak tentang ajaran Buddha. Saya rutin mengikuti kegiatan wihara, ya, kegiatan pelatihan dan kursus, bertanya kepada tokoh-tokoh agama Buddha, aktif di wihara, membaca artikel dan buku, hingga pada titik di mana saya ingin mengabdikan diri saya menjadi seorang pembabar dhamma, berbagi ajaran yang mulia ini kepada orang banyak, menjadi seorang dhammadutta. Nah, kondisi ini tidak membuat saya berhenti belajar, hingga pada hari ini saya bertemu dengan informasi tentang KDAB yang disampaikan oleh Parya Punyati, yang dibimbing oleh Yang Mulia Nyana Silatera, dan dimana setelah mengikuti program ini saya merasa wawasan saya semakin bertambah, keyakinan saya semakin kokoh, karena Yang Mulia Bante mampu memaparkan ajaran Buddha dengan begitu mudah, ya, untuk kita pahami, terutama bagi orang-orang yang ingin mencari tahu tentang dasar-dasar ajaran Buddha. Semoga teman-teman semua mengikuti video ini bisa menjadi bagian berikutnya dari keluarga besar Parya Punyati dalam KDAB batch selanjutnya. Saya Randy Tunggeleng undur diri, terima kasih. Namo Buddhaya.